Bab 945. Mimpi bodoh. Sebuah bayangan gelap berdiri di dinding kompleks zona perang. Claudia dengan sekilas sudah mengenali Raka. Keluarga Clark mengirim orang-orang yang benar-benar mengendalikan mereka. Claudia Wilson dan anak jalangmu cepat keluar untuk terima kematianmu. Sebuah hardikan menyebar di seluruh halaman. Pada saat ini, anjing-anjing militer di halaman menjadi berisik. Ternyata Raka tiba. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Suara Raka membuat Claudia ketakutan. Raka datang. Mereka tidak punya jalan hidup lagi. Tidak masalah jika dia yang mati. Intinya adalah Nathan. Ibu tidur yang nyenyak. Suara Nathan datang saat bersamaan menutup jendela kamar. Saat berikutnya, Nathan dan Green Dragon muncul di halaman. Ya, tidak buruk. Seperti yang diharapkan seorang anak jalang yang memiliki darah bangsawan. Pantas saja orang rendahan juga ingin menjadi seorang bangsawan. Darah bangsawan ternyata begitu bagus. Dengan sedikit saja bisa mengubah hidupmu seperti ini. Raka mencibir. Keluarga yang lebih besar. Lebih mementingkan garis keturunan dan pembagian kasta. Misalkan, Raka awalnya memiliki nama keluarga lain. Tapi sebagai pelayan keluarga Clark menghadiahkan nama keluarga Clark untuknya. Raka merasa bahwa dia telah memenangkan kehormatan tertinggi. Dia langsung meninggalkan nama aslinya. Selalu menggunakan nama Raka Clark. Baginya itu adalah simbol status. Lancang. Seorang pelayan beraninya berbicara seperti itu pada pemimpinku. Black Tortoise kesal. Bocah. Kamu memang hebat. Bisa menemukan Hermahem. Tapi keputusanmu itu telah salah. Aku hari ini datang untuk membunuhmu dan ibumu. Kalian berdua tidak boleh hidup. Raka berkata dengan dingin. Ketika mereka mendengar Nathan akan dibunuh, Green Dragon dan yang lain tertawa. Apa orang ini tidak punya mata? Cari mati. White Tiger menyeringai haus darah. Dia sangat antusias bisa bertarung dengan seorang master. Tidak. Aku saja. Nathan maju ke depan. Dia tahu dari ibunya bahwa keluarga Clark sama sekali tidak menganggapnya. Selama hampir 30 tahun. Pelayan Raka ini yang benar-benar bertanggung jawab atas dirinya. Raja Hermahem adalah anjing yang dia suruh. Jadi yang menyiksa ibunya sebenarnya adalah Raka Clark. Dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Vermilion, beri aku pisau. Mendengar ini, Vermilion menyerahkan pisau militer kepada Nathan. Di atas terukir tulisan, Vermilion. Menarik. Ternyata seorang prajurit. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi seorang prajurit. Raka memang seorang master. Dari kebiasaan dan aura serta senjata yang digunakan, sudah menyimpulkan status Nathan. Penglihatan yang bagus. Nathan tersenyum dan berjalan menuju Raka selangkah demi selangkah dengan pisau pendek militer di tangannya. Kamu juga ingin membunuhku, orang bodoh yang sedang bermimpi. Raka mencibir. Perlahan dia mengeluarkan pedang panjang, bersinar dengan cahaya biru yang mengerikan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, dengan pedang ini, ia menjadi dewa dalam pertempuran dan menundukkan seluruh kota Eletas. Bab 946. Burung pipit ingin melawan naga langit. Bisa mati di pedangku. Merupakan kehormatan bagimu. Sebelum selesai berbicara, Raka sudah bergerak. Kecepatannya terlalu cepat. Tidak bisa ditangkap dengan kasat mata. Seperti sedang berteleportasi. Ini 10 kali lebih cepat dari Raja Pembunuh 47. Jarak lebih dari 10 meter dicapai dalam sekejap mata. Cepat sekali. Green Dragon, Kirin dan beberapa orang lainnya kaget dan berseru. Bahkan di medan perang, sangat jarang bertemu seseorang yang memiliki kemampuan secepat ini. Dan gerakan pisau Raka mengeluarkan gelombang udara, seperti menyedot abis udara di tempat ini. Duar, embusan angin yang mengerikan menyebar keluar. Tapi yang tidak diduga Raka, Nathan bisa lebih cepat bergerak setelahnya namun sampai lebih dulu. Keduanya saling melewati. Keduanya berdiri selama lebih dari 10 detik. Tidak bergerak. Pada saat ini, bulu mata Nathan berkedip-kedip. Dia tidak terluka dan tetap sehat. Tapi di leher Raka ada goresan darah segar. Pembunuhan kilat dengan satu tebasan pisau. Mata Raka membelalak penuh keheranan. Bagaimana dia bisa mati di tangan anak jalang? Bruk. Tubuh Raka jatuh lemas. Raka yang menundukkan satu kota terbunuh dalam hitungan detik. Bila disebarkan,
Mungkin orang-orang tidak akan percaya cerita ini. Haha, pemimpin. Tidak disangka sudah lama tidak beraksi. Tapi semakin menakutkan. White Tiger tertawa. Green Dragon menganalisis. Keluarga kerajaan pertama Neslandia benar-benar kuat. Seorang pelayan saja sudah begitu menakutkan. Ya, kabarnya Neslandia dipenuhi dengan naga tersembunyi. Hari ini kita bisa melihat salah satunya. Sayangnya keluarga Clark bertemu dengan Dewa Perang. Setelah Nathan mengembalikan pisau ke Vermilion, dia berkata dengan tenang, "Kirim dia kembali." Aku. Nathan Clark secara resmi menyatakan perang kepada keluarga Clark. Setelah kembali ke kamar, Claudia masih gemetaran. "Ibu, sudah tidak apa-apa. Ibu cepat kembali tidur." Nathan tersenyum. "Ah, di mana Raka? Di mana dia?" Claudia gugup dan takut. Dia sudah disingkirkan. Sudah tidak ada masalah. Mulai sekarang kamu akan aman. Nathan menghibur. Claudia terkejut. Raka sudah disingkirkan. Apa dia telah meremehkan putranya? Apa putranya benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Clark? Tidak, ini tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat Nathan. Dia tidak dapat bersaing dengan keluarga Clark. Keluarga Clark seperti naga di langit. Di matanya Nathan adalah reptil di tanah. Tetapi sekarang dia sedikit lebih kuat. Mungkin seperti seekor burung pipit. Bagaimana burung pipit bisa bersaing dengan naga langit? Keluarga Clark terlalu kuat. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Setelah mengetahui Raka sudah mati, keluarga Clark pasti akan datang. Dan yang datang akan lebih kuat. Apa putranya sanggup menghadapinya? Jika keluarga Clark datang, maka dia hanya bisa berlutut dan memohon kepada keluarga Clark untuk melepaskan mereka berdua. Dia akan menyetujui apapun permintaan dari keluarga Clark. Paling tidak dia akan mati mewakili Nathan. Di tangan dia ada beberapa rahasia. Seharusnya sangat berharga. Bab 947. Jadi anjing pun tidak memiliki kesempatan. Ketika tubuh Raka dikirim kembali ke Eletas, 3 tiran dan yang lainnya tercengang. Raka tewas. Melihat bekas lukanya terbunuh dalam sekejap. Orang ini menguasai Eletas sendirian lebih dari 20 tahun yang lalu. Dibunuh dalam sekejap. Ini tidak masuk akal. Orang sekuat itu bisa dibunuh dalam sekejap. Tak terbayangkan. Jika ini menyebar, pasti akan menyebabkan gempa besar. Meskipun dia adalah seorang pelayan, tapi dia sangat kuat. Ketakutan yang dia berikan ke semua orang masih jelas teringat sampai hari ini. Dia, kekuatan macam apa yang dia miliki? Ketiga tiran itu panik. Keinginan untuk membalas dendam sirna dalam sekejap. Lagi pula, siapa yang berani membalas dendam? Bukankah mencari mati? Ini masalah penting. Lebih baik antar Raka kembali. Julin Bare berkata, tapi harus diantar kemana? Dengan status kita mana bisa menghubungi keluarga Clark? Victorino Rhodes berkata, di depan keluarga Clark, mereka bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Bahkan untuk menjadi anjing pun tidak ada kesempatan. Kyle Kennedy, masalah ini kuserahkan padamu. Koneksimu ada di seluruh dunia. Ketiga tiran semua memandang Kyle Kennedy. Kyle Kennedy menggelengkan kepala dan berkata, meskipun koneksiku tersebar di separuh timur, sejujurnya, keluarga pertama Neslandia bukanlah sesuatu yang bisa kudekati. Bahkan aku tidak layak berlutut di depan gerbang keluarga Clark. Ish. Ketiga tiran itu menarik napas dalam-dalam. Keluarga Clark ini terlalu kuat. Kyle Kennedy tidak memenuhi syarat untuk mengenal mereka. Namun, aku mengenal seorang kepala keluarga dari cabang lain keluarga Clark, Gugum Clark dari keluarga Sultan Nogares. Kata Kyle Kennedy, di antara keluarga konglomerat, ada konglomerat biasa, yang dikenal keluarga bangsawan. Di atas keluarga bangsawan ada keluarga sultan, setara dengan keluarga kerajaan zaman dahulu. Tentu saja itu hanya perumpamaan. Keluarga sultan hanyalah sebutan gelar. Keluarga sultan tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan hingga mencapai puncak dalam semua aspek, tetapi juga kuat turun-temurun selama ratusan tahun. Keluarga sultan umumnya berdiri selama 500 tahun. Atau bahkan ribuan tahun. Dengan sejarah yang begitu panjang bisa dibayangkan seberapa kuat mereka. Namun, keluarga Clark dari keluarga kerajaan Nogares hanyalah cabang keturunan dari keluarga Clark Gandala. Dapat dibayangkan seberapa kuat keluarga Clark di Gandala.
Baiklah kalau begitu. Antarkan Raka ke keluarga Clark di Nogares. Dengan cara ini, keluarga Clark di Gandala juga bisa tahu. 3 tiran setuju. Semoga keluarga Clark dapat mengirim seorang master ahli sesegera mungkin untuk menyingkirkan anak ini. Aku tidak bisa menahan amarah ini. Kyle Kennedy berkata dengan marah. Pada saat ini, keluarga Pramana sedang memikirkan cara mengusir Nathan dan ibunya. Menyewa orang untuk mengusir mereka adalah pilihan terakhir. Mari kita pikirkan apa ada cara yang lain. Tanya Mulan. Mateo yang cerdik langsung mendapatkan ide dan terkekeh. Nenek, aku ada satu cara. Kita seharusnya. Setelah Mateo selesai berbicara, bagus. Mulan langsung bertepuk tangan. Cara Mateo sangat bagus. Pasti bisa mengusir ibu dan anak itu pergi. Semuanya tertawa. Bersambung.